langsung aja. Oke, nunggu Ustadz lagi masang ini. Alhamdulillah. Aman aja sudah. Sehat Ustadz. Kemarin kan lagi flu. Oh iya, ini masih rada tenggorokan masih radang sedikit kayaknya. Tapi insya Allah suara jelas aja insya Allah ya. Insya Allah, alhamdulillah. Langsung aja. Kalau nanti biar teman-teman yang ketinggalan kan bisa lihat di ini postingan kita di YouTube insya Allah. Oke, insya Allah. Baik ya, kita langsung mulai sekarang. Langsung Ustadz. Tafadhol. Jam 1.15 pas sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwah sekalian, kaum muslimin yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa berjumpa lagi melanjutkan kajian kita yang insya Allah akan rutin kita laksanakan berapa kali dalam sebulan. Insya Allah sebulan kita agendakan 2 kali Ustaz. Minggu pertama dan minggu ketiga hari Rabu insya Allah. Insya Allah. Ya, berarti 2 kali dalam sebulan ya insya Allah ya. Dan sebagaimana kita ketahui pembahasan kita akan berkaitan dengan intisari akidah Islam. Ya, intisari akidah Islam. Sebelum kita lanjutkan, tentunya kita saling mengingatkan pula untuk memperbanyak salawat serta salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ikhwah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu Wa Taala. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sedikit tentang apa yang disampaikan penulis di dalam kitabnya mengenai kedudukan ilmu tauhid. Mengenai apa? Kedudukan ilmu tauhid, kemudian alasannya kenapa memiliki kedudukan sedemikian rupa, termasuk juga yang sudah kita pelajari adalah apa? Konsekuensi setelah mengetahuinya. Ya, di antaranya apa? Kita harus mempelajarinya, kita juga harus mengajarkannya, ya, merenunginya dan juga meyakininya. Nah, sehingga kita bisa memperoleh buah-buah yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya janjikan baik dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadisnya yang sahih. Baik, ikhwah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau untuk konsekuensi sudah atau belum ya? Saya ragu. Konsekuensinya kemarin masih belum Ustaz. Belum ya. Berarti Masya Allah. Ya, pembahasan kita masih sangat sedikit berarti. Nah, jadi di pertemuan sebelumnya ya kita baru membahas tentang kedudukan ilmu tauhid ya. Kedudukan ilmu tauhid ada berapa yang disebutkan penulis? Ada 3 ya. Ada 3 ya. Ilmu yang paling mulia, ilmu yang nilainya paling agung, dan juga paling wajib untuk dipelajari. Nah, konsekuensinya kemarin, apa Ustaz? Konsekuensi kemarin kayaknya sudah nih. Oh sudah juga. Ya, baik, ya. Faedah agama. Kemudian faedah-faedahnya sudah juga. Faedah kemarin udah masuk agar ini, kayaknya sampai di faedah kemarin. Kalau catatan Ana sih sampai faedah ini. Ini siapa aja yang nyatet ini? Ana sampai faedah ini. Iya. Baik. Ada beberapa poin yang disebutkan oleh beliau ya mengenai faedahnya. Sebenarnya ada 10. Nah, ada 10. Antum nyatatnya berapa? Baru sampai 3 ini. Sampai 3? Iya. Nah, di antara faedahnya ya yang disebutkan penulis apa?
agar agama kita terbangun di atas pondasi yang benar. Yang benar. Sudah? Sudah. Nah, kemudian Menjalani hidup ketenangan dan keberserah-dirian jiwa kita, ya, dan juga mendapat kebahagiaan hakiki. hakiki. Nah, Catatan Ana sampai di situ, Ustaz. baik. Berarti insya Allah kita cukup sampai situ dulu, ya. Dan pada kesempatan kali ini, ya, kita akan masuk ke pembahasan mengenai apa? Keistimewaan agama Islam, ya, keistimewaan agama Islam. Jadi setelah beliau menyebutkan beberapa poin di dalam pembahasan atau muqaddimahnya, ya, beliau juga menyebutkan tentang hal-hal yang menjadi keistimewaan agama Islam. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita terlahir, atau secara umum kita semua terlahir dalam keluarga yang muslim. Ya. Kita tidak mengalami masa-masa di mana kita tidak mengenal Islam. Sehingga apa? Sehingga kita sudah banyak belajar dan juga mendapatkan contoh dari orang tua kita. Ya. Dan ini harus bisa kita pahami. Bahwasanya apa? Keislaman seseorang, ada keislaman yang sudah Allah berikan dan Allah jaga sejak kita terlahir ke dunia. Ya. Karena dulu pernah ada yang bertanya kepada kami tentang orang-orang yang mu'allaf, itu kan jelas. Orang-orang yang dulunya kafir. Kalau dia pengen masuk Islam, dia kan harus bersyahadat, kan demikian. Bagaimana dengan kita? Kita yang tumbuh di keluarga lahir dari orang tua muslim. Kita tidak pernah merasa mendapatkan apa? Mendapatkan hidayah dari kekufuran kepada Islam. Sehingga apa? Seakan-akan kita tidak punya keyakinan sebagaimana orang-orang mu'allaf, kan gitu. Nah, jawabannya adalah apa? Jawabannya, ya, tanpa kita merasakan demikian, sebenarnya kita sudah berada di atas agama yang lurus. Ya, karena apa? Kita tahu di antara firman Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah berfirman, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa." Dan arahkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, ya. Itulah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah yang Allah berikan kepada manusia. Jadi tatkala kita terlahir ke dunia, pada hakikatnya kita atau jiwa kita ini cenderung kepada ketauhidan, cenderung kepada agama yang benar, yakni untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Akan tetapi apa? Sebagaimana kita tahu pula dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, kan gitu. Ya, orang tuanya lah yang mengakibatkan anak tersebut jadi Yahudi, Nasrani, dan agama-agama yang lainnya. Demikian. Ya, berarti apa? Kita nggak perlu ragu dengan keislaman kita. Kita nggak perlu ragu dengan keislaman kita. Meskipun kita tidak pernah merasakan apa? Kekufuran, kemudian tersadarkan dari kekufuran tersebut, baru benar-benar masuk Islam. Jadi, ya, kita ini alhamdulillah sudah apa? Sudah Allah karuniai keislaman yang terjaga sejak kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dewasa. Nah, ikhwas sekalian, kadang dengan kondisi seperti ini, akhirnya kita melupakan sesuatu yang sebenarnya sangat besar nilainya untuk kita. Ya, kadang karena sudah merasa sangat biasa dengan sebuah kenikmatan, kenikmatan itu lama-kelamaan akan menjadi hambar. Iya tidak? Antum kalau misalkan punya sesuatu, punya mobil, ya, punya mobil, lama-kelamaan akan jadi biasa saja. Beda halnya dengan dahulu tatkala pertama punya. Padahal sebenarnya kalau orang lain nggak punya mobil, lihat antum punya mobil,
itu Masya Allah pengen juga kan gitu. Ya, demikian. Sebagaimana hal itu, Islam yang merupakan kenikmatan terbesar dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Akhirnya apa? Karena lama-kelamaan ya kita tidak sadari bagaimana pentingnya, atau misalkan apa? Lama-kelamaan hal ini menjadi sesuatu yang biasa kita lihat, ya. Kenikmatannya pun akhirnya apa? Serasa biasa saja. Kenikmatannya pun serasa biasa saja. Bahkan mungkin kita kalau disuruh nyebutkan tentang keistimewaan agama Islam, ya kenapa kok disebut sebagai apa? Sebagai agama yang Allah ridhoi, satu-satunya yang Allah ridhoi. Ya, bahkan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya dengan Islam inilah Allah menyempurnakan nikmatnya bagi hamba. Kok bisa? Ya, bukankah kenikmatan selama ini yang kita sukai, yang kita senangi itu macam-macam gitu kan? Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwasanya apa? Bahwasanya Islam ini adalah penyempurna bagi semua kenikmatan yang telah kita rasakan. Kok bisa gitu? Bukannya selama ini biasa aja rasanya jadi muslim itu kan? Ya, biasa aja, keluarga muslim biasa, ya, tetangga muslim juga biasa, ya. Berarti apa? Berarti kenikmatan yang besar ini, ya, ternyata selama ini apa? Selama ini sudah mulai terasa hambar di dalam diri kita. Ya, makanya apa ikhwah sekalian, ya, kita harus kembali melihat lagi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari mana? Dari kita mengingat pula tentang betapa berharganya yang sudah Allah berikan ini. Padahal apa? Kita pun sadar ya bahwasanya tidak semua dari makhluk-makhluk Allah, manusia-manusia ini mendapatkan kenikmatan yang serupa. Baik, ikhwas sekalian, a'azzani wa a'azzakumullah. Ya, kalau kita lihat dahulu di dalam masa jahiliyahnya para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Mereka tatkala dulu mengingat bagaimana bodohnya mereka di masa jahiliyah, ya. Kalau misalkan pengen safar, pengen berangkat di antara mereka, ya, harus selalu membawa berhalanya. Ada di antara keyakinan mereka yang harus selalu membawa berhalanya. Kalau nggak bawa, bawa batu. Kalau nggak bawa, bawa makanan. Bahkan berhalanya dibentuk dengan apa? Bahan roti. Sehingga apa? Bisa dibawa kemana-mana. Kalau lapar berhalanya dimakan. Ya, kayak gitu, subhanallah. Ya, seperti itu. Akan tetapi apa? Akan tetapi mereka ya, subhanallah ya, itu sesuatu yang mungkin buat kita aneh. Tapi buat mereka, karena masyarakatnya sudah terbiasa demikian, mereka nggak nanya-nanya lagi. Nggak nanya-nanya lagi tentang apa? Penyimpangan-penyimpangan yang secara nalar itu nggak masuk akal, gitu kan? Demikian. Akhirnya tatkala mereka dapat hidayah Islam, barulah mereka sadar, oh ternyata selama ini kita tuh kayak gitu ya. Ya makanya Umar bin Khattab tatkala kumpul sama sahabat yang lain, ya mereka mengingat-ingat masa-masa jahiliyah mereka itu, ketawa sendiri, ya menertawakan diri mereka sendiri, demikian, ya. Baik. Jadi kita akan mengingat kembali tentang keistimewaan agama Islam kita ini, agama yang sudah Allah karuniakan kepada kita ini. Ya, yang pertama, agama Islam ini kata beliau adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kok bisa gitu? Ada apa sih istimewanya agama dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa istimewanya? Nah, sebagaimana mungkin kita singgung di pertemuan sebelumnya, misalkan kita pernah mengenal orang yang sangat bisa dipercaya, ya, orang yang sangat bisa dipercaya, orang yang terpandang di mata masyarakatnya, orang yang tidak diragukan tentang kejujurannya, ya, bahkan sebelum Nabi Muhammad jadi nabi sudah punya julukan Al-Amin, orang yang bisa dipercaya, kan gitu, ya. Kemudian menyampaikan sesuatu kepada kita,
menyampaikan sesuatu kepada kita. Bahkan dahulu kalau antum ingat ya, dalam masalah pembahasan sirah nabawiyah biasanya disebutkan ya kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala naik ke atas bukit manggil kaum Quraisy. Ya, nah mereka ya kalau ditanya Nabi misalkan, wahai kaum Quraisy, kalau misalkan aku kabarkan kepada kalian di balik bukit ini ada pasukan musuh yang mau nyerang kalian, kalian percaya nggak? Percaya kata mereka, karena engkau wahai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini nggak pernah bohong sama sekali, nggak pernah dusta sama sekali. Ya, demikian. Ya, itu mulianya yang telah menyampaikan atau membawa agama ini kepada kita ya ikhwah. Makanya kita bahagia bahwasanya orang yang membawa agama ini adalah orang yang benar-benar terpercaya. Belum lagi kalau misalkan kita lihat kisah apa pembedahan dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh malaikat Jibril, disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu nggak kita bahas sekarang ya. Nah, itu mungkin dibahas dalam kajian-kajian sirah nabawiyah, atau mungkin kalau kita lihat sekarang ya, ya orang seperti beliau yang pernah ada di muka bumi ini, ya sampai sekarang masih diakui sebagai orang yang terbaik, orang yang pengaruhnya paling besar bagi umat manusia, bahkan diakui oleh orang-orang kafir. Bangga nggak kira-kira kita ya dengan agama yang masya Allah orang yang membawanya saja, orang kafir yang nggak beriman kepada beliau saja mengakui tentang ya kapasitasnya. Ya, makanya apa? Ini menjadi keistimewaan yang pertama. Ya, menjadi keistimewaan yang pertama yang kita sebutkan di sini, bahwasanya agama Islam kita ini adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau ngomongin secara personal kayak gini, ya tentunya apa? Ngomongin Rasulullah kan gitu ya. Maka kalau kita ingin lebih jauh lagi paham besar keistimewaan Islam ini ya karena dibawa oleh seseorang yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaknya kita apa? Kita baca lagi ya tentang biografi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga perjalanan hidupnya. Nah, baik ikhwas sekalian, azani wa azakumullah. Kita langsung ke poin yang kedua ya. Agama Islam kita ini adalah agama yang menjadi penutup seluruh agama lainnya. Ya, itu keistimewaan yang kedua, menjadi penutup seluruh agama lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 40. Dan ini juga berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Apa firman Allah? "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Ya. Bukanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ayah bagi seorang laki-laki di antara kalian, karena putra-putra beliau yaitu Allah takdirkan untuk meninggal. Jadi keturunan beliau yang masih hidup itu dari kalangan anak-anak perempuan. Ya. Kemudian apa? Walakin Rasulullah, akan tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Adalah utusan Allah dan khataman nabiyyin. Beliau menjadi penutup para nabi. Demikian. Makanya ajaran beliau adalah ajaran yang menjadi penutup agama-agama sebelumnya. Baik, berkaitan dengan hal ini ya ikhwah, ya. Ada sebuah kaidah yang perlu kita ingatkan, dan ini kaidah dalam masalah fikih ya, mengenai syariat umat-umat sebelum kita. Nah, ada hubungannya nggak kira-kira? Umat-umat misalkan apa? Ajarannya Nabi Ibrahim. Ya, kita mungkin pernah dengar puasanya Nabi Daud alaihissalam. Kok kita boleh melaksanakan? Katanya agama yang sebelumnya sudah ditutup, kemudian apa? Digantikan dengan agama Islam yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus tahu bahwasanya apa? Kaidahnya adalah syar'u man qablana syar'un lana ma lam yunsakh. Ya, syariat umat-umat sebelum kita itu pun itu juga apa? Syariat bagi kita, dengan syarat syariat tersebut belum dihapuskan, belum digantikan dengan syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas kira-kira Pak?
Jadi kalau misalkan pian dapati puasa Daud, nah puasanya Nabi Daud. Nabi Daud kan umat sebelum kita kan gitu. Syariatnya beda, ya. Tapi kenapa tetap kita lakukan? Karena apa jawabannya? Karena syariat Nabi Muhammad ya berupa agama Islam yang terakhir ini tidak menghapuskannya. Tapi kalau misalkan sudah dikatakan misalkan tidak berlaku lagi, contoh misalkan dulu kalau tobat itu harus apa Pak? Harus bunuh diri. Ya, kalau tobat itu harus bunuh diri. Antum mau bunuh diri? Jangan ya, jangan. Ya bahkan di dalam Islam bunuh diri itu termasuk dalam dosa besar. Ya. Kemudian contoh yang lain, ya di dalam Islam ini kalau misalkan dipaksa untuk kafir, ya secara zahir lahiriah, kalau nggak mau kafir maka misalkan dibunuh atau resiko-resiko yang besar yang lainnya sehingga pian menampakkan seakan-akan keluar dari Islam padahal hati pian masih tenang, itu masih dianggap udzur di dalam Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau di umat terdahulu, Pak, itu nggak ada udzur sama sekali. Jadi kalau misalkan pian ya dahulu di masa-masa umat Bani Israel misalkan, kemudian apa dipaksa ya ditodong senjata misalkan, ente kalau nggak kafir aneh dor. Ya kalau dulu nggak ada udzurnya ya ikhwah, berarti apa? Harus sabar menerima kematian di dalam atau di atas Islam itu dulu. Nah jadi apa? Kita ingat ya di pertemuan sebelumnya bahwasanya apa? Para rasul itu sepakat. Para rasul itu sepakat tentang satu dakwah. Dakwah tauhid. Ya. Sama-sama mendakwahkan Islam. Makanya kalau secara general kita katakan agamanya para nabi itu sama, tapi syariat amaliyahnya itu berbeda. Demikian. Ya. Lanjut ya. Yang ketiga, di antara keistimewaan agama Islam adalah Islam ini agama yang telah Allah sempurnakan. Agama yang telah Allah sempurnakan. Berarti apa? Tidak ada yang kurang. Ya, nanti insya Allah kalau masih ada waktu atau kesempatan kita akan coba sebutkan beberapa contoh atau inti dari apa? Bukti kesempurnaan akidah dan juga syariatnya Islam. Ya, itu dibahas oleh beliau juga di dalam kitabnya ini. Nah, berkaitan dengan hal itu ada poin keempat. Ini karena dalilnya masih nyambung, ya. Makanya saya langsung sambung dengan yang keempat. Tadi yang ketiga apa? Agama yang Allah sempurnakan. Kemudian yang keempat kata beliau, ya, agama yang dengannya nikmat Allah cukupkan. Ya, agama yang dengannya nikmat Allah cukupkan. Antum bisa pakai ungkapan yang lain, ya silahkan. Baik, ya ini insya Allah semuanya sudah pernah dengar ayatnya ya di dalam surat Al-Maidah ayat ketiga. Ya ayatnya cukup panjang, ya sedang sih nggak terlalu panjang. Ya di antara bagian ayat itu apa? Allah berfirman, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ya. Ini sebagian ulama menyebutkan ayat ini turun tatkala Nabi Shallallahu alaihi wasallam haji wada', haji perpisahan, haji terakhir menjelang wafatnya beliau Shallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, saat itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini wahai Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, aku telah menyempurnakan agamamu bagimu. Ya. Islam ini sudah sempurna. Ya. Kemudian apa? Wa atmamtu alaikum ni'mati. Aku pun sudah cukupkan dengannya nikmatku. Ya. Berarti apa? Kenikmatan hidup kita ini sebenarnya masih ada yang kurang tanpa adanya Islam. Minimal ya, minimal kita sadar ini hidup yang sementara ya, yang mana kenikmatannya itu masih selalu ada cacatnya, ya kan gitu ya. Kalau pengen sesuatu di dunia ini perlu usaha, setelah diusahakan juga apa? Juga apa? Selalu ada kurangnya kan gitu.
batas nikmatnya pun tidak selamanya, ya, berbeda halnya dengan seseorang yang mendapatkan hidayah Islam, seseorang yang istiqamah dengan Islam sampai akhir hayatnya, sehingga apa? Allah Subhanahu wa taala sempurnakan nikmatnya dengan kenikmatan-kenikmatan di alam kuburnya ataupun kenikmatan-kenikmatan di dalam surga. Baik. Ikhwas sekalian, ya, bapak-bapak dan juga kayaknya ada ini ibu-ibu juga ada ya. Ada insyaallah. Oke. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu jelas Allah sebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, ya. Dan poin kelima mengenai keistimewaan agama Islam yang berkaitan dengan ayat tadi dan juga ayat yang lainnya adalah apa? Sebagaimana kita singgung, agama Islam ini adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau kita katakan satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana Allah berfirman di akhir firman-Nya tadi dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, wa raditu lakumul islama dina, dan aku telah ridha Islam sebagai agama untuk kalian. Di dalam ayat yang lain juga Allah sebutkan, misalkan dalam surat Ali Imran ayat 19 dan juga surat Ali Imran ayat ke-85. Nah, di ayat yang ke-19 Allah berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Kemudian, ya, selain itu Allah Subhanahu wa taala bahkan menekankan di ayat ke-85, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu. Ya, dan Ya baik, ada tiga. imannya bahwa fil akhirati minal khosirin, dan dia di akhirat termasuk dari orang-orang yang merugi. Baik, ya jelas insyaallah ya. Kemudian di antara keistimewaan agama Islam yang berikutnya, ya, yang membedakan Islam dengan agama yang lainnya, Islam adalah agama yang Allah perintahkan untuk seluruh alam. Islam adalah agama yang Allah perintahkan untuk seluruh alam. Ya, berbeda halnya dengan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka masing-masing diutus kepada kaumnya, kepada umat-umat tertentu. Dan Islam ini bukan cuma buat manusia saja, bahkan jin juga demikian. Ya, sebagaimana kita tahu, ya, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Ya, kemudian selain itu juga apa? Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 158. Surat Al-A'raf ayat 158. Nah, Allah berfirman memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakan wahai Muhammad, "ya ayyuhan nas," wahai sekalian manusia, "inni rasulullahi ilaikum jami'a." Sesungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian seluruhnya, semuanya, enggak terkecuali. Apalagi kalau kita lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, hadis riwayat Imam Muslim dalam Kitabul Iman, ya, bab mengenai apa? Mengenai kewajiban beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi," demi zat, demi Allah yang mana jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidak ada seorang pun dari umat ini, ya, umat yang berada setelah kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yahudiyun wala Nasraniyun, baik dia dulunya beragama Yahudi maupun Nasrani,
thumma yamut, kemudian dia meninggal dunia, walam yu'min billadzi ursiltu bih, kemudian dia meninggal dalam kondisi belum beriman dengan apa yang aku diutus membawanya. Nah, ya. Jadi apa? Ada suatu kepastian, ya, suatu keniscayaan tatkala Nabi Muhammad SAW telah diutus menjadi seorang rasul. Kemudian manusia atau siapapun dia, ya, dimanapun lokasinya, apapun dahulu agamanya, kemudian dia nggak beriman kepada Nabi Muhammad SAW sampai akhir hayatnya, kata Nabi SAW, illa kana min ashabin nar, kecuali pasti termasuk dari penghuni neraka, wal iyadu billah, ya, kita berlindung kepada Allah dari neraka. Dan ini jelas, ya, ini jelas bahwasanya, ya, keistimewaan agama Islam dibandingkan dengan agama-agama yang lainnya, ya, adalah apa? Islam ini adalah agama untuk seluruh alam, bahkan bukan hanya manusia tapi jin juga demikian. Nah, makanya kita juga mungkin sering dengar, ya, tentang apa? Tentang diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa tujuannya? Rahmatan lil alamin, kan gitu, ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali sebagai rahmat lil alamin. Nah, ini juga harus harus kita pahami dengan kajian tersendiri, ya. Bukan berarti kalau rahmatan lil alamin, ya, kemudian senantiasa memperturutkan keinginan manusia. Kita kan mikirnya seperti itu, ya. Kalau mikirnya seperti itu, kita berarti kurang lebih masih sedikit ada sifat kekanak-kanakan, ya. Karena apa? Anak kecil itu mikirnya kalau disayangi itu selalu dituruti, kan gitu, ya. Padahal apa? Konsepnya kalau antum baca Al-Qur'an, ya ikhwah, ya, la'allakum turhamun, supaya kalian dirahmati, itu syaratnya banyak, ya. Bukan berarti apa? Tatkala Nabi dijadikan rahmatan lil alamin, kemudian pasti memperturutkan semua keinginan manusia. Pasti semuanya apa? Sesuai dengan yang disukai manusia. Enggak seperti itu ternyata, kan gitu. Ya. Antum contohnya misalkan yang paling sederhana, ya, bangun tidur. Ya. Kalau misalkan dikasih pilihan oleh Allah, pian boleh tidur kalau subuh, dan pian juga boleh apa? Juga boleh bangun. Pilih mana? Pilih tidur aja kan, kalau misalkan nggak dosa kan? Iya kan? Ternyata apa? Ternyata rahmatan lil alamin contohnya apa? Contohnya harus mengorbankan waktu tidur yang pian nyaman, molor kan gitu. Ya, untuk sholat. Tuh. Iya, berarti apa? Konsepnya rahmatan lil alamin ini harus kita ingat. Rahmat bagi seluruh alam itu bukan bermakna senantiasa memperturutkan kesenangan manusia, sehingga manusia baru merasa apa? Dirahmati, disayangi kalau apa? Kalau keinginannya selalu terpenuhi, ya. Enggak seperti itu ternyata konsepnya. Ternyata apa? Kalau kita baca dalam Al-Qur'an misalkan apa? Harus takwa, harus mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, harus menjadikan Al-Qur'an ini sebagai petunjuk. Contohnya misalkan dalam surat Al-Anbiya Allah sebutkan, ya, wa hadza dzikrun mubarakun anzalnah, dan ini adalah zikir Al-Qur'an, ini adalah zikir yang kami turunkan, zikir yang penuh berkah kami turunkan, ya. Fattabi'uh, maka ikutilah. Oh, Masya Allah, ternyata, ya, rahmat lil alamin itu dengan mengikuti Al-Qur'an, bukan mengikutkan apa? Atau mengikutkan Al-Qur'an sebagaimana keinginan kita masing-masing. Ya, sehingga apa kata Allah, la'allakum turhamun, supaya kalian dirahmati. Oh, ternyata maksudnya rahmatan lil alamin itu demikian. Ya, sekali lagi ya, jangan sampai kita apa? Kayak ya tadi, mohon maaf ya, kayak waktu kita masih kecil ngerasanya disayangi itu kalau selalu diperturutkan terus, ya. Padahal kita belum bisa membedakan mana yang baik untuk kita, mana yang buruk untuk kita, ya. Orang tua yang sayang, ya, pasti apa? Milihkan mana yang baik untuk bisa dilakukan anaknya, ya, untuk dikonsumsi misalkan, ya, dan juga menghindarkan dia dari bahaya. Demikianlah syariat Allah, ya.
menjadi rahmat bagi seluruh alam dengan aturan-aturan yang ada, hendaklah kita taati, barulah benar-benar terwujud rahmat tersebut bagi kita. Baik, itu ya singkat ya. Lanjut. Di antara yang disebutkan oleh penulis juga ya, dari keistimewaan agama kita ini Allah jadikan sebagai bukti pembenar ajaran agama sebelumnya. Ya, menjadi apa? Bukti pembenar ajaran agama sebelumnya. Demikian. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala berjanji kan untuk menjaga Al-Qur'an dan kemurniannya, ya, menjaga kemurnian Al-Qur'an. Nah, bukan hanya menjaga kemurniannya ya, ikhwah. Ternyata apa? Ada tujuannya. Kita kan insya Allah pernah tahu ya, bahwasanya agama-agama sebelum agama Islam ini sudah dirubah-rubah, dimodifikasi oleh pengikutnya, kan gitu. Ya. Kemudian kalau kita pengen tahu ajaran agama umat terdahulu yang lurus itu bagaimana, maka apa? Timbangannya, standar pembuktinya adalah Al-Qur'an. Ya, sebagaimana Allah sebutkan apa? Di dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Maidah ayat 48. Ya, Allah berfirman apa? Allah berfirman mengenai hal ini, wa huwallazi bentar. Ini kok layarnya kebalik. Allah sebutkan Al-Qur'an sebagai apa? Sebagai wa muhaiminan alaih. Ya, wa muhaiminan alaih. Allah sebut Al-Qur'an sebagai timbangan kebenaran bagi kitab-kitab sebelumnya, ya, sebelum Al-Qur'an. Nah, ya, kalau kita baca lengkap ayatnya, ya, maka akan cukup banyak waktu yang kita perlukan, ya. Jadi kita ambil intinya bahwasanya apa? Allah jadikan agama Islam ini sebagai bukti kebenaran sebelumnya, termasuk juga kitab-kitabnya. Karena memang pedomannya yang dirubah-rubah. Sehingga apa? Sehingga akhirnya agamanya pun ya dipahami dengan pedoman yang telah dirubah-rubah tadi. Nah, baik. Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Ya, itu berkaitan dengan poin ke-7 tadi. Sekarang kita masuk ke poin yang ke-8 ya. Ke poin yang ke-8 di antara keistimewaan agama Islam yang Allah sebutkan ya dan juga dijelaskan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, demikian pula para ulama, ya, agama Islam ini adalah agama yang cocok, yang sesuai untuk segala lokasi dan waktu, termasuk juga umat di dalamnya. Nah, jadi agama Islam ini adalah agama yang cocok untuk segala tempat, segala waktu, dan juga orang-orang yang berada di dalamnya. Ya, kata beliau pula tidak bertentangan sama sekali dengan kemaslahatan serta bahkan menjadi penentu kebaikan umat tersebut. Ya, menjadi penentu kebaikan umat tersebut. Bagaimana tidak? Ya, contoh di antara yang mungkin nanti akan kita bahas ya adalah apa? Bahwasanya agama Islam ini mengajarkan tauhid ya dan melarang kesyirikan. Agama Islam ini mengajarkan kepada kejujuran, memerintahkan kepada kejujuran, dan juga melarang dari kedustaan. Atau secara general kita katakan apa? Bahwasanya agama Islam ini memerintahkan kepada hal-hal yang baik dan melarang dari segala hal yang buruk. Ya, memerintahkan kepada seluruh akhlak yang mulia dan melarang mencela seluruh akhlak yang buruk. Nah, baik ikhwas sekalian, azani wazakumullah, ya. Di antara yang beliau ingatkan, ya, di antara yang diingatkan oleh penulis dalam kitabnya juga nih, dan insya Allah semuanya sudah paham, ya, apa itu? Dikatakan cocok untuk segala tempat, segala zaman, dan juga penghuninya, ya, manusia yang hidup di zamannya.
bukan berarti apa? Bukan berarti tunduk pada zaman atau tempat tersebut, atau misalkan juga apa? Budaya manusia yang ada pada lokasi tersebut. Nah, ini ya, karena apa? Kadang sebagian kita berpikir Islam itu bisa apa? Bisa dimodifikasi ya sesuai dengan kebudayaan masing-masing misalkan. Ya, padahal ya kita juga harus ingat loh ya. Ini pelajaran penting. Dulu orang Arab itu punya budaya tidak? Ayo, kalau antum ditanya, orang Arab punya budaya enggak? Punya. Punya, ya. Dahulu yang masuk Islam itu orang Arab saja atau orang lain juga dari negara-negara lain juga? Yang lain juga kan? Negara-negara ada. Ada Romawi, contohnya misalkan sahabat yang mulia dari mana? Suhaib Ar-Rumi. Suhaib orang Romawi. Nah, contoh yang lain, Salman dari mana? Al-Farisi dari Persia. Iya. Persia, masing-masing punya adat kebiasaan sendiri, ya. Dan apalagi setelah penaklukan negara-negara yang lain, negara-negara yang mungkin dahulu menjadi negara-negara adidaya, mereka pasti punya peradaban tersendiri. Akan tetapi tatkala mereka menerima Islam, tatkala mereka telah mengikrarkan syahadat, mereka paham betul tentang konsekuensinya, ya, bahwasanya mereka harus siap ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dengan metode yang sesuai dengan apa yang Allah inginkan dari mereka, ya, yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nggak ada yang protes di antara mereka, ya. Nggak ada yang protes. Bahkan kalau misalkan kita lihat ya kebiasaan orang-orang jahiliyah dulu sampai dikritisi oleh Nabi dan mereka langsung tinggalkan. Contoh apa? Ya, masih ingat insya Allah Bu Zaid, ya? Ya, insya Allah. Tentang apa? Iya, tentang kisah bagaimana para sahabat yang baru masuk Islam. Iya, mereka lihat orang-orang kafir, orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik itu, mereka punya pohon keramat, namanya apa? Datu Anwal. Dan kata mereka, saat itu hudasa'u ahdin bil kufur. Baru saja kenal Islam, baru saja meninggalkan kekufuran. Jadi mereka masih pegang budaya zaman dahulu mereka, gitu loh. Tatkala mereka lihat orang-orang kafir yang masih biasa apa nyari berkah dengan gantungkan senjata mereka di pohon keramat itu, ya, mereka juga apa minta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasul, tolong bikinkan buat kami pohon keramat sebagaimana mereka juga punya, gitu kan, ya, biar nggak kalah gitu. Itu kebiasaan mereka kayak gitu, ya. Ij'al lana dzat anwa kama kana lahum dzat anwa. Ya, tolong bikinkan buat kami dzatu anwa. Ya, pohon yang buat gantung-gantungin supaya senjatanya makin apa? Makin sakti misalkan. Ya. Seperti mereka. Nabi marah luar biasa. Bahkan kata Nabi, kalian minta sebagaimana Bani Israel dulu minta kepada Nabi Musa alaihissalam, minta dibikinkan Tuhan juga. Masya Allah. Ya, padahal mintanya pohon kan gitu. Ya, ternyata sampai demikian loh marahnya Nabi. Atau contoh yang lain. Dulu budayanya orang-orang di Madinah, ya, mereka ini selalu punya apa? Atau secara umum punya gentong-gentong isinya apa? Miras. Budayanya mereka itu mabuk-mabuk itu biasa. Ya, mereka biasanya apa? Kurma direndam, ya, kemudian jadi nabil, ya, jadi rendaman kurma gitu ya. Lama kelamaan itu jadi homer, Pak. Fermentasi. Lama kelamaan jadi miras. Ya. Ternyata apa? Setelah fase yang ketiga, ya. Jadi ada fase di mana apa? Allah sebutkan tentang homer ini ada manfaatnya, ada buruknya. Kemudian ada fase apa? Jangan dekati sholat kalau lagi mabuk, ya. Terus yang ketiga ada fase yang menyebutkan bahwasanya apa? Rijsum min amali syaiton. Ya, bahwasanya apa? Homer itu, miras itu yang memabukkan itu adalah, ya, salah satu di antara perbuatan setan. Fajtanibu, langsung ditumpahkan itu. Ya, mereka nggak nego-nego lagi. Ini kan budaya kami. Nah, nggak seperti itu. Jadi Islam itu cocok dengan masyarakat manapun, di tempat manapun, di zaman kapanpun. Ya, dan cocoknya itu bukan apa? Bukan berarti bisa dimodifikasi suka-suka. Ya, disesuaikan. Anak pengennya Islamnya kayak gini. Ente orang mana? Ya, anak pengennya kayak gini kan gitu. Bukan seperti itu.
Bahkan kebaikan kita tergantung dengan apa? Dengan bagaimana kita mengikutinya. Sebagaimana tadi ya, menjadi rahmatan lil alamin, di antara syaratnya kita harus mengikutinya. Ya, demikian. Baik ikhwah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau misalkan ya kita diberikan jaminan, ini masih kelanjutan ya. Sebenarnya berkaitan dengan poin berikutnya mengenai keistimewaan agama Islam. Kalau misalkan Pak, antum dikasih jaminan ya, orang-orang muslim pasti akan berjaya. Orang Islam atau manusia siapapun dia, kalau masuk Islam pasti Allah tolong, pasti Allah jadikan negaranya, kaumnya misalkan sebagai apa? Sebagai negara yang berjaya, yang Allah menangkan dibandingkan dengan agama-agama atau negara-negara yang lainnya. Kira-kira Indonesia ini kayak apa? Ya, jumlah muslim di Indonesia ini kan paling banyak kan gitu. Loh, kok aneh? Terus kata Ustadz tadi kayak gitu janji Allah. Dari mana janjinya? Benar ini. Jadi sebenarnya poin ke-9 itu ya ikhwah. Ya, poin ke-9 tentang keistimewaan agama Islam adalah apa? Allah menjamin pertolongan dan juga kejayaan bagi siapa? Bagi yang berpegang teguh dengannya. Bagi yang berpegang teguh dengannya. Ya, berarti Pak, kalau misalkan kita lihat negeri kita ini negeri muslim, ya, mayoritas penduduknya muslim, akan tetapi kok ternyata masih kalah secara ekonomi, secara apa? Ya, keunggulan-keunggulan teknologi lainnya misalkan dibandingkan dengan negara-negara yang lain, ya. Maka apa? Maka perlu dicek lagi kadar atau seberapa kita ini benar-benar membuktikan keimanan kita kepada Allah. Karena kita tahu nih, ya, di antara yang Allah sebutkan dalam surat As-Saff ayat ke-9, ya, kita insya Allah sering dengar ayat ini, huwallazi lahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Ya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Tujuannya apa? Petunjuk ini buat apa sih Allah turunkan? Ya. Kemudian apa? Agama yang benar ini buat apa sih Allah turunkan? Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih, agar Allah menangkan di atas agama-agama yang lainnya, meskipun orang-orang musyrik itu benci. Ya, itu secara umum. Kalau antum pengen lihat yang lebih detail lagi ada dalam surat An-Nur ayat 55. Ya. Dalam surat An-Nur ayat 55 Allah jelas-jelas menyebutkan janjinya. Apa kata Allah? Wa'adallahu alladhina amanu minkum. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang beriman di antara kalian, wa amilus solihat, dan dia beramal salih, ya, la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim, pasti kami apa? Janji Allah, kami akan jadikan mereka penguasa di muka bumi sebagaimana Allah dulu pernah menjadikan penguasa-penguasa sebelumnya. Nah, syaratnya apa tadi? Iman dan amal solih. Terus Indonesia ini kenapa gitu? Ya, bukankah mayoritas penduduknya muslim kan gitu? Ya, bukankah mereka mengaku beriman kan gitu? Ya, bahkan mereka juga suka beramal solih. Masalahnya di mana gitu? Berarti ada sesuatu yang bermasalah sebenarnya dalam kadar keimanan dan amal solih mereka, sehingga janji Allah ini nggak terwujud padanya. Ya, berarti sekali lagi kita ini harus banyak-banyak introspeksi, banyak-banyak mengoreksi, benarkah sudah keimanan kita, ya, amal solih kita ini benar-benar sudah sebagaimana yang Allah inginkan dari kita atau enggak? Kita perbaiki, ya, dengannya niscaya apa? Allah akan memperbaiki umat ini. Bahkan kata Allah, la yastakhlifannahum fil ard, niscaya Allah akan menjadikan mereka penguasa di muka bumi. Naam, ya, wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum, ya, Allah akan memberikan posisi yang tinggi bagi agama mereka.
Allah akan jayakan Islam. Nah, wa liyubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan Allah pun berjanji akan apa? Menggantikan rasa ketakutan mereka, kekhawatiran mereka tatkala belum benar-benar beriman dan beramal soleh dengan baik, dengan keamanan yang hakiki. Ya, mereka ini siapa, Pak? Ya, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Ya, mereka orang-orang beriman dan beramal soleh ini siapa? Mereka orang-orang yang akan terus beribadah kepadaku, kata Allah. La yusyrikuna bi syai'a. Mereka tidak menyekutukan sesuatu pun denganku. Demikian. Ya. Sekali lagi berarti apa? Berarti kita ini tugasnya masih banyak. Kalau kita pengen punya cita-cita apa? Negeri kita menjadi negeri yang jaya. Negeri yang Allah menangkan dibandingkan dengan negeri-negeri yang lainnya, apalagi negeri-negeri kafir. Maka ya ikhwah, ya, kita ini berbeda dengan orang-orang kafir yang mereka merasa jaya dengan dunianya. Ya, kejayaan kita ini sudah dikodratkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai muslim. Kuncinya adalah dengan keimanan yang lurus, ya, murni dari kesyirikan dan juga amal soleh. Demikian. Baik. Sudah jam 2. Lanjut apa enggak? Cukup Ustaz ya? Atau gimana? Cukup ya. Baik, ya. Itu poin-poin berkaitan dengan apa? Dengan keistimewaan agama Islam. Ya, ada banyak lagi poinnya Ustaz. Masih ada lagi. Oh, masih ada. Masih Iya, ada. itu 9 saja insya Allah yang kita sebutkan, dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan apa? Membahas apa yang kita singgung tadi, yang pengen kita sebutkan tentang apa? Di antara pokok-pokok ajaran Islam yang menjadi ciri kesempurnaan akidah dan juga syariatnya. Insya Allah. Biar anak catat itu. Oke. Iya. Jadi untuk pertemuan Jadi berikutnya kalau kita misalkan lupa untuk bisa ingatkan ya. Insya Allah. Baik. Siap. Mungkin cukup. Demikian. Ya. Jadi itu ya ikhwah ya. Jadi kita harus ingat Islam ini nikmat yang besar buat kita. Ya. Islam ini nikmat yang bahkan terbesar buat kita. Ya, kita yang Allah berikan kesadaran bahwasanya kehidupan kita sementara, bahwasanya ya kehidupan yang hakiki yang abadi setelah kita meninggal dunia. Maka kita pun harus ingat bahwasanya apa? Bahwasanya kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan hakiki tersebut tanpa kita menjadi seorang muslim, ya, tanpa kita mempertahankan keislaman kita ya sampai akhir hayat kita. Makanya kita sering dengar ya kalau lagi ada khutbah Jumat baca firman Allah apa? Ittaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kan gitu. Bayang antum. Setiap kali Nabi punya hajat, beliau nyampaikan itu. Ya, menyebutkan firman Allah tersebut. Berarti penting sekali. Ya, berarti apa? Wasiat tersebut luar biasa. Ya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya, kemudian jangan sampai meninggal kecuali dalam kondisi sebagai seorang yang muslim. Demikian ya. Baik ikhwah sekalian, ya, itu nggih sedikit yang bisa kita sampaikan. Kok rasanya sedikit ya? Kenapa? Oh, Pak, kita mulai dari yang sedikit dulu insyaallah nanti pelan-pelan. Okay. Kok padahal biasanya kalau hampir 1 jam ini berasa panjang gitu kan. Ini kok kayaknya singkat sekali. Wallahu a'lam siang ini. Berarti ini kajiannya hikmah, ini banyak hikmahnya nih. Terasa sedikit, terasa pendek waktunya. Padahal udah 1 jam. Terasa pendek waktunya ya. Semoga demikian ya. Semoga berkah buat kita. Jadi nggak berasa berat gitu kan materinya. Insyaallah. Ya. Makanya Anda tadi sambil ngeliatin jam Ustaz. Loh, kok tiba-tiba udah jam 2 gitu, udah 1 jam Mas. Iya, Masya Allah. Ya. Kadang kalau ngaji kitab itu lemahnya apa ya, Wah? Membosankan. Ya, ngaji kitab itu biasanya membosankan. Beda dengan kajian tematik misalkan, ya, atau kajian-kajian tentang kisah-kisah misalkan. Itu kan apa? Enak aja didengerin gitu, nggak ada ngantuknya. Ya.
Ini semoga jadi tanda keberkahan buat kita ini. Insyaallah, amin amin insyaallah. Oke. Soalnya nggak berasa. Ya sudah. Oke. Ada yang mau nanya nggak kira-kira? Baik Mana berkaitan teman-teman dengan yang materi atau baru enggak? masuk? Ini ada teman-teman baru masuk tadi di hampir selesai pembahasan. Pak Yogi ada yang mau ditanyakan lagi Pak Yogi? Pak Anang? Cukup Pak Ustaz. Oh cukup insyaallah. Oke. Oke. Demikian. Ya. Sudah nih. Udah Ustaz ya. Berarti nggak Saya ada nunggu yang closing nanya, Ustaz masalahnya. Pun? Saya nunggu closing dari Ustaz dulu baru kita closing. Oke, udah Ustaz ya. Iya kan? Insyaallah. Baik. Alhamdulillah teman-teman. Atau Ana tambahkan sedikit lagi. Ya. Oke, tafadhol Ustaz, Penutup dari kami. Ya. Ya, tentunya kalau misalkan ada yang tersalah atau kurang berkenan ya dari apa yang kami sampaikan ini kami mohon maaf ya. Dan ya jangan jangan lupa bahwasanya materi kita ini di antara materi yang paling pokok dalam masalah agama. Ya, jadi antum jangan sampai merasa cukup dengan belajar ini saja. Ya, kalau masalah akidah ya, ini masalah yang paling urgen. Bahkan kalau misalkan kita ingat ya unsur agama ini kan ada dua. Ya, unsur agama kita itu ada dua. Yang satu akidah, yang satu lagi syariat. Ya, makanya rukun yang harus kita yakini ada dua juga, rukun Islam dan rukun iman. Kalau rukun Islam itu berkaitan dengan syariat, amal-amal lahiriah yang kelihatan. Kalau rukun iman berkaitan dengan amal-amal batin, dengan amalan hati kita, keyakinan. Nah itu, ya, itu adalah atau berarti apa? Akidah adalah salah satu unsur yang nggak boleh kita remehkan. Antum dimanapun berada, ya dalam kondisi sesibuk apapun, ya tetap berusaha untuk apa? Menjaganya, ya berusaha untuk mempelajarinya. Demikian. Ya semoga yang sedikit ini bermanfaat, ya. Mohon maaf ya atas segala kekurangan, ya. Dan kami ucapkan terima kasih juga karena sudah dikasih kesempatan sehingga bisa mengulang lagi. Kalau dulu belajar ini waktu SMA dulu saya. Ya. Jadi ini jadi ngulang lagi kan, bisa belajar lagi insyaallah. Di murojaah lagi Ustaz ya kitabnya. Insyaallah. Alhamdulillah teman-teman, kajian akidah Islam di pertemuan kedua kita cukupi, kita sudahi. Alhamdulillah di pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas seperti yang Ustadz sampaikan tadi. Insya Allah setiap pertemuan kita, kajian online kita coba untuk selalu di-record. Setelah kajian nanti bagi teman-teman yang belum sempat hadir atau yang hadirnya di Zoom online di pertengahan atau yang tidak sama sekali kan bisa kita tonton nanti di link YouTube, insya Allah kita upload insya Allah. Mungkin itu aja Ustadz. Syukran jazakallahu khairan. Terima kasih sudah memberikan waktunya untuk memberikan kajian kitab. Terima kasih juga teman-teman sudah hadir. Semoga kita selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.